Satreskrim Polres Muara Enim menangkap tersangka pencurian mobil seorang pecatan Polri. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan Polres Empat Lawang mengungkap peredaran ganja berskala besar. Tim menemukan ladang ganja seluas 20 hektar di Empat Lawang. Di embarkasi Palembang tercatat 5 jemaah kloter 4 tertunda keberangkatannya. Mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit karena alasan kesehatan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Selatan, saudara. Satreskrim Polres Muara Enim menangkap tersangka pencurian mobil seorang pecatan Polri. Tersangka ditangkap setelah sempat melarikan diri usai membawa kabur kendaraan milik warga. Polisi melakukan evakuasi pada minibus yang masuk dalam sungai di Desa Muara Gula Baru, Muara Enim. Minibus sempat dilarikan HAY setelah sebelumnya menjual minibus tersebut pada korban. HAY belakangan diketahui merupakan pecatan Polri tahun 2024 lalu. Satreskrim Polres Muara Enim awalnya mendapat laporan tentang pencurian mobil dan melakukan pengejaran hingga tersangka masuk ke dalam sungai. Cara tersangka melakukan pencurian dengan menjual minibus pada korban di Lampung dengan sistem COD. Tersangka diduga membuntuti korban usai jual beli hingga ke rumah, lalu mencuri mobil yang sudah dijual dengan menggunakan kunci cadangan. Polisi masih mendalami motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di mana dengan modus jual beli online di Facebook dengan harga yang cukup murah, tapi dengan transaksinya di Lampung dan kemudian mobil itu dibawa oleh korban ke Muara Enim. Sampainya di Muara Enim, mobil yang sudah ditandai oleh si tersangka ini dengan menggunakan kunci cadangan itu dinyalakan dan dibawa lari oleh si tersangka. Dan dalam hal ini si korban karena curiga kemudian memanggil bantuan kepolisian dan terjadilah kejar-kejaran terhadap tersangka ini, dan akhirnya dalam keadaan panik si tersangka ini karena tersangka ini bukan orang asli Sumatera Selatan, tidak tahu jalan dan akhirnya terceburlah di sungai. Untuk tersangkanya yang berhasil diamankan 1 orang, dan kebetulan tersangka ini merupakan pecatan dari kepolisian yang dimana dia sudah dipecat sejak tahun 2004. Sementara itu, saudara, Direktorat Reserse Narkoba bersama Polres Empat Lawang mengungkap peredaran ganja berskala besar. Tim menemukan ladang ganja seluas 20 hektar di Desa Batu Junggul, Muara Pinang, serta menyita 220 kg ganja kering siap edar. Tersangka utama PD ditangkap di loket bus Jalan Gubernur Habastari, Palembang dalam pengungkapan kasus narkotika. Dari penangkapan itu, polisi mengembangkan kasus hingga ke Desa Batu Junggul, serta barang bukti 220 kg ganja kering dalam 11 karung. Selain itu, turut disita 4 sepeda motor, dokumen lahan, dan peta ladang ganja. Tersangka diketahui mengendalikan seluruh rantai produksi dari penanaman hingga distribusi. Jaringan ini disebut beroperasi sejak 2024 dengan pelaku lain yang masuk DPO. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Berhasil mengungkap ladang ganja seluas 20 hektar, yang mana dari pengembangan pengungkapan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan di Palembang. Jadi berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, ditelusuri sehingga di TKP di Empat Lawang ditemukan ladang seluas 20 hektar dan barang bukti yang berhasil diamankan dari TKP itu 220 kg ganja siap edar, kemudian untuk sisanya itu dilakukan pemusnahan di tempat. Tersangka yang berhasil diamankan dari kegiatan tersebut itu 1 orang tersangka pemilik lahan tersebut.
Beralih ke Bangka, saudara, keberadaan jalur alternatif di Bangka Belitung menjadi sorotan dalam pemberantasan narkoba. Kondisi banyak pulau dinilai membuka celah jaringan narkotika untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur yang sulit terpantau petugas. Aku yang ngikatnya bener. Berapa kok ini? Enggak tahu, Pak. Taruh dia aku. Luasnya wilayah Bangka Belitung dengan garis pantai panjang dan banyak akses masuk non-resmi menjadi tantangan dalam pengawasan keperedaran narkoba. Kondisi ini membuka celah dimanfaatkan jaringan untuk penyelundupan narkotika. Pengawasan kini diperketat dengan melibatkan masyarakat melalui deteksi dini dan penguatan kelompok-kelompok sadar bahaya narkoba. Kerjasama lintas sektor juga terus didorong untuk memutus rantai peredaran narkotika. Bangka Belitung adalah provinsi yang sangat kaya, sangat strategis, wilayahnya kepulauan, tapi juga tentunya memiliki potensi karena luasnya wilayah kepulauan, ada pintu-pintu, jalur tikus yang mungkin ini perlu menjadi concern masyarakat. Kita tidak bisa sendiri, BNN juga harus didukung oleh masyarakat. Barangkali ada informasi-informasi terkait masuknya narkotika, ada peredaran, ada pembuatan, karena sekarang negara kita bukan hanya menjadi tempat transit, tapi sudah menjadi tempat pembuatan. Sementara di Palembang, saudara, diduga menjadi tempat penampungan miras tradisional tuak, satu rumah bedeng di Palembang digerebek Satpol PP. Dari lokasi, petugas menyita 2 dirijen tuak siap edar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menggerebek satu rumah bedeng di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Bukit Sangkal, Kalidoni, Senin siang. Penggerebekan disaksikan Ketua RT dan Camat setempat. Rumah tersebut diduga menjadi tempat penampungan minuman keras tradisional tuak. Dari lokasi, petugas menyita 2 jerigen tuak yang diduga siap diedarkan ke warung kaki lima pada malam hari. Penindakan berawal dari laporan tentang aktivitas pesta miras di sekitar lokasi. Selain itu, Satpol PP juga akan menelusuri legalitas bangunan yang diduga berdiri di atas tanah negara. Kami kami data dulu yang pemilik usaha. Kami upayakan dipanggil dulu, kita panggil. Kalau dia nyampaikan surat resmi kan masalah sertifikat tanah atau apa, makanya kita kalau memang ternyata ini digosok. Itu apa yang diamankan tadi, Kak? Tua. Emang 3 dirijen, Pak ya? Iya. Itu HAM-nya bukan, Pak? Apa? Lokasi rumahnya itu HAM industri bukan? Tempatan barang, Pak. Tempatan barang, Pak. Yang juga jadi sorotan, saudara, siswa SD Negeri 157 Simpang Narso, Desa Bukit Berantai, Sorolangun harus menyeberangi sungai dengan berpegangan pada tali untuk berangkat ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan yang biasa mereka gunakan rusak akibat banjir. Dengan putusnya jembatan menuju Siswa SD Negeri 157 Simpang Narso, Sorolangun, Jambi harus menyeberangi Sungai Batang Narso dengan berpegangan pada tali tambang untuk berangkat ke sekolah setelah jembatan rusak akibat banjir. Sebagian siswa bahkan terpaksa berenang dengan bantuan guru saat penyeberangan. Sesampainya di sekolah, mereka harus mengganti pakaian karena basah, sementara perlengkapan belajar kerap ikut terendam air. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari siswa SD Bukit Berantai, Kabupaten Sorolangun memohon kepada pemerintah untuk membangun jembatan kami karena kami susah untuk menyeberangi sungai. Meski penuh resiko, semangat belajar tetap terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini yang bisa kami kami suka. Saya daripada itu, anak-anak kami yang untuk sekolah terhambat. Jadi kami minta solusi dari Bupati Bangun supaya anak kami dapat beraktivitas dengan saya. Ya. Mereka berharap jembatan segera dibangun agar aktivitas sekolah kembali aman, terutama saat debit air meningkat. Jumadi, Kompas TV, Sorolangun, Jambi. Memang sangat bahaya dengan kondisi sungai ini ya. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Bengkulu, Saudara. Kenaikan harga LPG non-subsidi. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat menengah ke atas tidak beralih menggunakan LPG subsidi. Pemprov juga memperketat pengawasan agar penyaluran tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat menengah ke atas tidak beralih menggunakan LPG subsidi menyusul kenaikan harga LPG non-subsidi. Harga LPG non-subsidi 5 kg naik menjadi Rp115.000 dari sebelumnya Rp95.000. Sementara tabung 12 kg naik menjadi Rp235.000 dari Rp200.000. Pemerintah Provinsi menegaskan penggunaan LPG subsidi harus tepat sasaran sesuai ketentuan, serta memperketat pengawasan di tingkat agen dan pangkalan dengan sistem pembelian menggunakan KTP. Untuk 2026, kuota LPG subsidi Bengkulu ditetapkan sebesar 52.138 metrik ton dan diharapkan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kita menggunakan bagaimana masyarakat kita yang non subsidi itu sudah pada segmen masyarakat yang sudah berhak mendapatkannya. Non subsidi juga demikian. Sehingga kita upayakan bagaimana kita menghormati dan menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan daripada pemerintah. Kita ke informasi dari kuliner khas, Saudara. Kemplang panggang atau biasa disebut di Palembang kemplang tunu menjadi salah satu camilan khas yang selalu jadi buruan. Rasanya yang gurih menjadikannya pilihan camilan favorit. Kawasan Jalan Pipareja Palembang dikenal sebagai sentra penjual kemplang panggang yang banyak diminati warga hingga luar daerah. Camilan khas ini hadir dalam 2 varian, udang dan ikan dengan cita rasa khas, hasil proses pemanggangan menggunakan arang. Berbeda dari kemplang goreng, kemplang panggang diolah tanpa minyak, menghasilkan tekstur renyah dengan aroma bakaran yang kuat. Harga yang terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkus menjadikannya pilihan favorit untuk camilan maupun buah tangan. Kalau biasanya selain yang beli dari Palembang, ada nggak dari luar kota beli-beli gitu? Untuk oleh-oleh. Sering juga Bu ya? Beli oleh-oleh Bu ya? Iya. Kalau jalan-jalan tuh kan? Iya, daerah. Kalian beli oleh-oleh Bu ya? Bu, ini dijual per bungkus berapa Bu kalau sekarang Bu? 15, ada yang 10. Penjual kemplang panggang mampu menjual 5 hingga 10 bungkus per hari. Selama 9 tahun berjualan, usaha ini menjadi sumber penghidupan keluarga sekaligus menopang pendidikan anak-anak mereka. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, di tengah penugasan prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya ke Papua, para istri di Lampung memilih tetap bergerak. Lewat kain tapis, mereka menjaga produktivitas, menghidupkan UMKM, sekaligus merawat warisan budaya. Sejumlah ibu yang tergabung dalam Persatuan Istri Tentara atau Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 34 memilih mengisi waktu keseharian dengan kegiatan positif merajut kain tapis khas Lampung. Mereka merupakan istri dari para prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya, Candi Mas Natar Lampung Selatan Lampung, Kodam 21 Raden Inten, yang harus pergi untuk menjalankan tugas negara di perbatasan Papua. Salah seorang anggota Persit, Asri Angga, yang juga merupakan penggerak pembuatan tapis ini mengatakan, di tengah penugasan suami, para istri prajurit harus tetap kuat, solid, dan produktif. Menapis dipilih sebagai kegiatan saat ditinggal bertugas, karena tapis merupakan wastra khas Lampung yang syarat nilai budaya dan filosofi. Kurang lebih sudah 3 tahun untuk menekuni usaha tapis Lampung ini. Kemudian untuk di Persit sendiri, ada kegiatannya seperti mengajarkan pada ibu-ibu yang lainnya cara menapis supaya ada kegiatan yang positif di dalam selama ini. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 34 Yonif 143 Triwira Eka Jaya, Novla Setiawan mengatakan, melalui kegiatan ini, Persit berupaya memperkenalkan dan melestarikan budaya Lampung kepada generasi muda. Selain itu, membuat tapis ini juga dapat membantu menambah perekonomian keluarga saat para prajurit sedang melaksanakan Satgas Pamtas.
Kalau misalnya kerajinan yang lain selain menapis, ada makrame di sini, kemudian juga kita belajar memanfaatkan sisa-sisa kain tapis untuk bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang serbaguna. Mungkin contohnya seperti tempat tisu, kemudian ada juga kalung, bros-bros seperti itu yang bernuansa tapis. Selain berbentuk kain, tapis yang dibuat para istri prajurit TNI ini juga dijadikan bentuk tas, kotak tisu, hingga hiasan dinding. Kerajinan tangan ini pun bakal dipasarkan melalui media sosial dan bazar atau pameran UMKM. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi olahraga, saudara, dari lanjutan Championship 2025-2026, Sumsel United gagal raih poin saat bertandang ke PSPS Pekanbaru pada laga pekan ke-26 Championship 2025-2026. Laskar Juaro takluk 2-0. Bertandang ke Stadion Kaharudin Nasution kandang PSPS Pekanbaru, Sumsel United tampil percaya diri dan mampu mengimbangi permainan tuan rumah pada laga pekan ke-26 Championship 2025-2026. Namun gawang Sumsel United kebobolan pada menit ke-80 lewat gol Asir, disusul 4 menit kemudian Douglas Cruz menggandakan keunggulan PSPS menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Pelatih Sumsel United Neil Maizar menyoroti menurunnya konsentrasi pemain di menit-menit akhir serta dampak cedera Barbosa yang mempengaruhi lini pertahanan. Hasil ini membuat Sumsel United turun ke peringkat 5 klasemen grup 1 dengan raihan 39 poin dari 26 laga. Hasil yang tidak bagus ya, karena kita sebenarnya satu buat dari cukup dan kita main away. Cuma sampai menit 50 kita sudah bisa menahan tapi salah. Fokus, konsentrasi, bola menjadi seperti gawang. Dua juga begitu, tidak ada penjagaan. Jadi ya gimana ya? Tiba karena ini ya. Kami jeda sejenak, saudara, dan sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Kita ke informasi haji, saudara. Di embarkasi Palembang tercatat 5 jemaah kloter 4 tertunda keberangkatannya. Mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit karena alasan kesehatan. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Palembang mengkonfirmasi masih ada 5 jemaah yang tertunda keberangkatannya. Kelima jemaah tersebut saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Terkait kondisi jemaah kloter 1 hingga 4 yang sudah lebih dulu tiba di Tanah Suci, PPIH memastikan seluruhnya dalam keadaan sehat. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang mencapai 1.766 orang. Kondisi jemaah yang tertunda itu masih terus diawasi oleh pihak kesehatan dan insya Allah kalau mereka sudah istiqomah, sudah sehat, akan kita berangkatkan di kloter-kloter selanjutnya dengan melihat seat-seat kosong yang tersedia. Dan insya Allah pihak Dinkes dari BKK terus mengawasi mereka. Beralih ke Bangka, saudara, jemaah calon haji Pangkal Pinang berkumpul di Masjid Jami Pangkal Pinang. Kegiatan ini digelar sebagai pelepasan sekaligus ramah tamah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. 291 jemaah calon haji Pangkal Pinang memadati Masjid Jami Pangkal Pinang dalam suasana haru dan hikmat menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kegiatan menjadi silaturahmi sekaligus dukungan agar jemaah lebih siap menjalani rangkaian ibadah haji. Mereka juga diingatkan untuk mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun spiritual. Jemaah diharapkan dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar serta kembali membawa keberkahan dan predikat haji mabrur. Pagi ini kita oleh IPHI ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan silaturahmi dengan para calon jemaah haji Kota Pangkal Pinang di Masjid Jami.
Jadi ya tentu dengan silaturahmi ini memberikan berkah lah ya bagi para calon jemaah haji, mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentu tadi sudah disampaikan beberapa tausiah juga, sambutan dari semuanya ya, dari IPI juga, dari Masjid Jami juga ya, di pengurus Masjid Jami. Saudara jemaah calon haji asal Bengkulu diimbau menggunakan alat pelindung diri selama di Tanah Suci. Cuaca panas di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 42 derajat berpotensi memicu penurunan kondisi kesehatan. Jemaah calon haji asal Bengkulu telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Padang. Di tengah suhu udara di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 42 derajat Celcius, jemaah diimbau menjaga kondisi dengan menggunakan alat pelindung diri. Penggunaan payung atau topi, masker, kacamata, serta konsumsi air mineral menjadi langkah pencegahan dari resiko heat stroke, hipertermia, dan dehidrasi. Sebelum berangkat, seluruh jemaah dipastikan dalam kondisi sehat melalui pemeriksaan akhir dan telah dibekali obat-obatan. Dengan persiapan tersebut, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap sehat. Sudah mengecek ke 10 kabupaten kota, menemui jemaah langsung. Kita juga menyebarkan banner, ini seperti di asrama haji. Kita ada 11 pesan kesehatan untuk pengguna KTP yang wajib dengan selama ibadah haji. Seperti kacamata, masker, bak bibir, dan 11 lainnya. Saudara jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Palembang mulai memasuki asrama haji Sumatera Selatan. Kloter ini merupakan gabungan jemaah asal Palembang dan Musi Banyuasin dengan total 445 jemaah. Sejumlah keluarga calon haji dari Palembang melepas keluarganya yang akan berangkat ke Tanah Suci di halaman asrama haji Sumatera Selatan dengan haru pada Senin 27 April 2026 siang. Jemaah Palembang ini tergabung dalam kloter 5 bersama jemaah asal Musi Banyuasin dengan total 445 jemaah. Di asrama haji seperti kloter sebelumnya, jemaah akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, living cost, dan kartu nusuk yang saat akan berangkat akan diaktifasi. Petugas selain memfokuskan melayani jemaah yang mayoritas risti, juga menekankan pentingnya tetap menjaga kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dari embarkasi Palembang sudah memberangkatkan 4 kelompok terbang dengan total jemaah 1.766 jemaah calon haji. Seperti kloter-kloter sebelumnya, kita mengutamakan yang risti, yang lansia, disabilitas. Mereka langsung kita laksanakan pelayanan yang utama. Setelah itu baru kita nanti melaksanakan pelayanan terhadap jemaah-jemaah yang sehat. Sore khusus untuk Karu Karom akan mendapatkan pemantapan petugas kloter. Sedangkan jemaah kita lebih utamakan untuk beristirahat. Saudara petugas haji dari daerah kerja Mekah terus mempersiapkan diri menyambut kedatangan jemaah haji dari Madinah. Apa saja persiapan petugas? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV bersama Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal. Ya, saudara, saya akan mengetuk pintu orang yang paling sibuk nantinya di Daker Mekah ini untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Daker, Kepala Daker mempersiapkan penyambutan jemaah haji dari Madinah ini. Semoga boleh ya di tengah kesibukan beliau. Assalamualaikum Bapak. Izin Bapak tanya-tanya sebentar Bapak tentang kesiapan Bapak menyambut jemaah haji. Boleh wawancara di sini sebentar Bapak? Izin Bapak. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak kan nantinya pasti akan orang yang paling sibuk dan bertanggung jawab melayani jemaah haji. Nah, kesiapan seperti apa Pak selama ini yang dilakukan untuk menyambut jemaah haji dari Madinah nanti Pak? Baik, terima kasih. Tentunya dari Daker Makkah ya, Al-Makaromah, kita dari struktur Daker insya Allah sudah menyiapkan seluruh layanan-layanan yang akan nanti diberikan pada jemaah. Jadi jemaah haji yang nanti akan datang dari Madinah, kota Madinah, termasuk gelombang pertama, itu akan kita sambut insya Allah dengan sambutan yang maksimal, dan kita pun akan menyiapkan seluruh tadi ya layanan yang akan diterima oleh para jemaah seperti akomodasi, kemudian
konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Nah, ini kan pertama kali penyelenggaraan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Pasti kan ada rasa bagaimana gitu. Bagaimana Pak memitigasi dan membuat ini supaya penyelenggaraan ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak? Baik, ya tentu bahwa dengan nomenklatur ataupun dengan lembaga baru ya Kementerian Haji dan Umroh, kita punya spirit yang baru, ya juga punya semangat dan sebagainya ya. Sesuai dengan arahan dan kebijakan para pimpinan, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan semuanya, tentu kita harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu, seperti itu. Ya, semoga amanah yang diberikan oleh negara ini Pak ya kita bisa lakukan dan kita bisa menyambut jemaah haji yang dari Madinah menuju ke Mekah. Ini mulai tanggal berapa Pak? Di jadwal insya Allah mungkin mulai tanggal 30 April ya, kurang lebih seperti itu. Semoga pelayanan haji tahun ini bisa lancar, kita bisa membersamai dengan jemaah dengan baik dan jemaah bisa pulang dengan selamat dengan haji yang mabrur ya Pak ya. Amin. Ya. Oke, Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, saudara, Kompas Pagi masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Kompas TV berduka rekan kami Nur Aini Eka Rahmadina menjadi salah satu korban dari kecelakaan kereta di Bekasi. Berikut sosok rekan sekaligus saudara kami yang biasa kami panggil Aini. 1 di antara 10 korban meninggal dari insiden ini adalah rekan kami, Nur Ainia Eka Rahmadina. Kami mengenalnya dengan panggilan Ain. Ia adalah CRO officer, bagian dari tim Studio Orange, bagian dari tim Studio Kompas TV, tutup usia pada usia 32 tahun. Tadi dalam penjelasan yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 10 dari 15 korban yang diterima atau kantong jenazah yang diterima pihak rumah sakit ini telah teridentifikasi lewat data-data primer maupun data sekunder yang dimiliki dari beberapa pihak keluarga menyampaikan itu kepada pihak Rumah Sakit Polri lewat proses di posko antemortem. Dan salah satu rekan kami, Nur Ainia Eka Rahmadina, mendiang Ain, telah teridentifikasi lewat data-data primer, utamanya adalah sidik jari. Sementara kalau kita ingat lagi data korban dari insiden ini, yang terakhir kali disampaikan oleh otoritas terkait, entah itu dari pemerintah maupun juga tim SAR gabungan yang ada di titik lokasi kejadian, korban sebanyak 15 orang atau 15 korban jiwa. 5 sisanya dari total 15 itu telah ditangani oleh rumah sakit yang tersebar di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Yang juga akan kami cermati betul nanti dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati adalah proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga setelah seluruh korban meninggal ini telah teridentifikasi oleh tim DVI Polri, gabungan dari sejumlah pihak di bawah naungan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabar duka datang dari keluarga besar redaksi Kompas TV. Salah satu rekan kerja dan sahabat terbaik kami, Nur Ainia Eka Rahmadina, wafat dalam tragedi kecelakaan kereta di area stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Rubiansa pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.